Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biniyati as-sihah wal 'afiyah was salamah ma'a at-tawfiq wal hidayah wa anna Allah yarzuquna 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan katsiran tayyiban mubarakan fihi خصوصا لمؤلف هذا الكتاب وعلى ما توصل في الصالح وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Sekali lagi khusus untuk istri daripada Ustaz Said, begitu juga dengan beliau mungkin senantiasa mengurus daripada istrinya. Mudah-mudahan kedua suami dan istri saya beserta istrinya ini senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan yang sempurna. Begitu juga diri kita, keluarga kita yang kurang sehat, jamaah kita yang lainnya yang sakit, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Niyati syifa wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Munawwarah yang lainnya, Ustaz Taufiqur Rahman, Bapak Haji Fatullah Ali, Bapak Ma'in dan yang lainnya, juga yang saya hormati para asatidzah, antaranya Ustaz Romani, Ustaz Syafi'i Sahabat, Al-Ustaz Al-Yani, Al-Ustaz Agus Simon, dan para asatidz yang lain, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, antaranya Bapak Haji Nurjana Gaus, Bapak Haji Yusuf Asmawi, Bapak Haji Yani, Bapak Haji Yahya, Haji Hayat, Bapak Haji Mahid, Bapak Haji Samadli Om, Bapak Haji Ngajianto, Bapak Haji Mardani, dan banyak dari para orang tua kita yang sebelah kanan, sebelah kiri, dan di hadapan saya semua, yang senantiasa wajah yang sering saya lihat setiap ahad ketiga, namun saya mau sebutin nggak tahu ini ya, namun sedikit pun tanpa mengurangi semua yang hadir, yang disebutkan, yang nggak disebut, semuanya insyaallah niatnya sama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Fiqh Fathul Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala bihi wa ala man naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fi darain amin. Bab as-salati hiya syar'an aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatan bil takbir mukhtatamatan bit taslim. وسميت بذلك لاشتمالها على الصلاة
جاحدها ولم تجتمع هذه الخمس لغير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفرضت ليلة الإسراء بعد النبوة ب10 سنين و3 أشهر ليلة 27 من رجب، ولم تجب صبح يوم تلك الليلة لعدم العلم بكيفيتها إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin sekalian, dalam kitab Fathul Mu'in kemarin sudah saya sampaikan bahwa materi pembahasan dalam kitab Fathul Mu'in berbeda dengan kitab fikih yang lainnya. Apa perbedaannya? Di antaranya adalah kalau dalam kebanyakan kitab fikih masuk dalam pembahasan fikih yang pertama, pasti semua kitab itu berbicara dan masuk dalam kitab Thaharah, kitab permasalahan bab yang menjelaskan tentang Thaharah, di mana dalam Thaharah ini isinya adalah ada istinja, ada pembahasan tentang hadas, kemudian ada yang namanya bersuci berwudu, ada bersuci untuk hadas besar, itulah mandi, kemudian menjelaskan tentang mengganti wudu dan mandi, itulah tayamum, dan yang lainnya yang berkaitan dengan thaharah. Adapun di dalam kitab Fathul Mu'in maka langsung masuk di dalam bab shalat. Kemarin dijelaskan oleh ulama di antara maksud kenapa sebabnya Syekh Zainuddin Al-Maghribi rahimahullah mengambil kitab Fathul Mu'in langsung masuk to the point, inti daripada syariat, yaitu perintahnya ada salat. Katakan idhiya ahammu ahkami syar'i wa afdali ibadatil badan ba'da syahadatain. Kata beliau, karena salat ini adalah ahammu ahkami syar'i, ahammu yang paling pentingnya, ahkam hukum-hukum di dalam syariat. Berbicara dalam rukun salat, di dalam rukun Islam, ada 5. Dari 5 pondasi ini, yang penting setelah syahadat adalah sholat. Itu maksud beliau melihat dari rukun Islam. Ya. Yang pertama syahadat. Ibadah paling afdal setelah syahadat itu adalah sholat. Maka rukun Islam urutannya syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakat wa shaum Ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Makanya urutannya sholat itu nomor 2. Ya. Sampai lagi makan di restoran gitu, udah dihidangkan semuanya, kemudian azan, kata temannya gue sembahyang dulu dah, kata teman azan sembahyang nomor 2. Iya, urutannya kan, urutan. Paling udah jelaskan tuh, idza qaddara al-'asha faqdimul 'asha. Kalau sudah di hadapan kita makanan, yang ada contohnya itu, ya maka dahulukan makan. Karena kalau udah melihat makanan udah di hadapan kita, itu pikiran kita, sholat kita jauh dari Tuhan. Lagi makannya bareng-bareng, pikiran itu tadi kurang nganggung petin di belakang, kalau meja di kaki meja tahu kan tempatnya, makan comot juga habis jatahnya. Nah itu ya. Maka itu alasan daripada pengarang kitab Fathul Mu'in, karena sholat ini ahammu ahkami syariat, inti paling pentingnya hukum syariat, ibadah di dalam syariat, ya, perintah di dalam syariat adalah sholat. Dan yang kedua, wa afdalu ibadatil badan, sholat adalah ibadah, ya, ibadah yang paling afdal, ibadah tubuh, ibadah fisik yang paling afdal setelah bersyahadah. Kemudian ada pertanyaan kemarin dalam pengertian sholat, kan itu aqwalun wa af'alun maksusatun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Sholat itu kan harus ada ini, berarti Pak, harus ada aqwal, dia bisa berucap, ya, membaca takbiratul ihram, iftitah, sunnahnya, rukunnya Fatihah, baca surah, kemudian bacaan rukuk, i'tidal, sujud, dan seterusnya. Berarti kan dia harus bisa melafazkan bacaan-bacaan sholat. Itu namanya aqwal.
Kemudian harus ada yang kedua, apa tuh? Wa af'alun, gerakan-gerakan sholat yang kita udah tahu. Ini isi sholat harus ada dua. Ada ucapan-ucapan, gerakan-gerakan yang maksus, yang memang gerakannya gerakan khusus, itu namanya gerakan sholat. Bacaannya bacaan khusus, dibaca bacaan sholat. Yang diawali sholat ini dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu ta'arif pengertian sholat. Sehingga ada pertanyaan, gimana kalau sholatnya orang yang gagu? Kan harus ada lafaz itu. Paham tak? Kalau gerakan dia bisa mungkin ngikutin kan. Tapi dari segi bacaan, nah gagu bisu. Bisa gak dia? Yang kedua, bagaimana hukumnya sholat orang yang diikat? Diikat. Dia seorang muslim datang waktu sholat masuk zuhur, dia mau sholat sampai mau habis waktu itu, tetap wajib sholat. Nah gimana? Mungkin dia berucap bisa kan? Nah usolli fardhu, tapi gerakan rukunya dia nggak bisa. Kenapa? Diikat. Atau orang yang sakit, ya, yang sakitnya artinya parah, sehingga nggak bisa diri, duduk pun nggak bisa, ya. Kalau nggak bisa duduk, sholatnya apa tuh? Miring kanan dulu, urutannya, ya, miring kanan. Miring kanan nggak bisa sholatnya. Bagaimana sholat bagi orang-orang yang seperti ini? Maka dalam kitab lain ditambahkan ghaliban, kebanyakannya sholat itu ya seperti itu tadi awalnya. Ucapan, bacaan sholat, zikir sholat yang dilafazkan, kemudian gerakan-gerakan sholat. Yang sholat ini diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Harus ada dua tuh. Ghaliban, kebanyakannya seperti itu. Berarti kalau ada kebanyakan, ada yang sedikit. Ada kejadian-kejadian seperti tadi. Jadi bagaimana? Ya tetap dikatakan sah sholatnya orang yang bisu, ya, karena secara hakikat dia telah melaksanakan sholat. Apa? Lihtimaliha ala sholati lughatan. Meskipun orang yang bisu tadi kan dia melafazannya bisa, menggerakkan doang, rukuk, dari diri ke rukuk, tidak sujud dan seterusnya. Ya, karena dengan dia niat sholat, ya, niatnya dalam hati, niat masih bisa tuh, karena kan dalam hati, ya. Begitu dia niat dalam niat sholat, maka masuklah dia dan telah dikatakan melaksanakan ibadah sholat, meskipun dia tidak bisa melafazkan. Kenapa? Itu pengecualian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi yang kebanyakannya normalnya tadi itu. Ada perkara-perkara kecil itu pengecualian, dan tetap dikatakan sah sholatnya. Kenapa tadi dikatakan sholatnya? Sholatnya karena dengan dia niat sholat dan masuk dalam sholat, meskipun nggak bisa melafazkan, dia telah melakukan sesuatu yang maknanya sholat. Memang sholat itu apa? As-sholatu lughatan ad-du'a. Karena sholat itu dalam arti bahasa sholat, kalimat bahasa Arab yang namanya sholat, as-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu dalam arti bahasa Arab, artinya secara kamus doang itu namanya berdoa. Dengan orang yang bisu tadi, dia masuk dalam sholat meskipun dia nggak bisa berdoa dengan lisannya, tapi dia berdoa dengan apa? Dengan hatinya. Atau sebaliknya tadi, berkata-kata bisa tapi diikat, ya. Meskipun dia nggak bisa bergerak, rukuk, diri, sujud dan seterusnya, tapi dengan dia melafazkan dan bahkan dia masuk dalam niat sholat, dia telah melakukan ibadah sholat yang isinya adalah doa. Jadi yang kecil-kecil atau sedikit tadi itu pengecualian, tetap dikatakan sah sholatnya dan tidak perlu mengulang. Orang yang mau terikat, dia mungkin di penjara dan bahkan di satu tempat diikat, ya. Datang waktu sholat dia sholat, ya udah sholatnya nggak pakai gerakan, cuma kata-kata aja. Dan nanti kalau udah bebas wajib mengqadha kan? Enggak, karena saat itu memang seperti itu keadaan dia, ya. Wala yajibu qadhaha. Itu menjawab pertanyaan dalam masalah sholat, bagaimana sholat orang yang bisu ataupun orang yang diikat, yang nggak bisa berkata-kata secara
sempurna dalam bacaan sholat, ada orang yang bisu, yang tidak bisa berkata dengan baik dalam ucapan zikir sholatnya. Berikutnya, wasumiyat bidzalik, ibadah yang namanya sholat. Kok namanya sholat ya? Wasumiyat bidzalik, dinamakan ibadah sholat ini namanya sholat. Sekarang maksudnya artinya sholat apa ya? Lishtimaliha ala sholati lughatan wa hiya doa. Karena sholat itu, ya, sholat yang kita kerjain baik fardu ataupun sunnah, dinamakan itu namanya sholat, ibadah yang namanya sholat karena lishtimaliha ala sholat. Karena ibadah tersebut itu sholat menyimpan makna yang asli, menyimpan makna arti sholat yang sebenarnya dalam bahasa, yaitu doa. Bahkan disebutkan dalam kitab lain, doanya bukan doa, ad-du'a bil khair. Ya, as-shalatu lughatan ad-du'a bil khair. Salat itu dalam arti bahasa adalah berdoa dengan kebaikan. Ya, berdoa baik. Kadang kan ada doa buruk, melaknat, ya, mendoakan keburukan untuk orang lain, itu enggak boleh. Ya, salat itu adalah ad-du'a bil khair, doa dengan kebaikan. Itu kenapa dinamakan ibadah tersebut namanya salat? Karena salat adalah makna doa, dan orang dalam ketika melakukan ibadah sholat dia adalah sebenarnya kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya disebut, ada yang menyebutnya doa sholat. Iftitah itu meskipun kalimatnya Allahu kabir walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara al-akhir. Meskipun namanya bacaan doa iftitah, doa bukan zikir iftitah tapi doa. Karena semua yang dibaca oleh orang yang sholat, bacaan-bacaan itu adalah doa. Meskipun kalau diartikan itu seperti ikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal. Itu kan ikrar, Pak. Tapi maksudnya ikrar itu apa? Berdoa. Ya. Sebagaimana kita waktu mengutarakan hajat di hadapan orang yang kita minta ada kebutuhannya, mungkin minta sumbangan. Nah, itu kita sebutin apa namanya itu, kronologisnya dulu. Ya, keadaannya seperti apa. Ya, begitu selesai keadaan, posisinya seperti apa, ekonominya ataupun kebutuhannya, nah, baru sebutin. Itu sama. Ya, ketika seorang menyebutkan dirinya, kronologisnya ataupun ikrarnya, pengakuannya di hadapan orang tersebut, berarti kan ini menyimpan doa, dia ada harapan. Itu kepada manusia, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua isi bacaan salat adalah doa, termasuk Fatihah. Ya, meskipun namanya surah dari ayat, surah daripada surah-surah di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah doa. Ya, surah setelah Fatihah, kemudian doa ruku, subhana rabbiyal azim. Itu kan zikir, kan? Mengakui kita subhana rabbi yang azimi, maha suci Tuhanku yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, wa bihamdih, dan dengan memujinya. Jadi semuanya adalah disebut doa, ya. Karena isi sholat itu semuanya doa. Ba'da bihamdih sami'allahu hamidah rabbana lakal hamdu, sama semuanya disebut doa. Wal mafruḍat al-'ainiyah khamsun. Berikutnya masuk di dalam inti ini yang mau dibahas pertama kali. Sholat itu kan ada dua, ada sholat fardu, ada sholat sunnah. Ya. Nah, maka masuk di dalam inti sholat fardu. Kata mu'allif, wal mafruḍat al-'ainiyah khamsun fi kulli yawmin wa laylah. Nanti kita bakal dengar, Pak, kenapa ada makna, ada filosofi filsafat kenapa sehari kita harus ngerjain sholat 5 waktu yang kalau di total rakaatnya berapa ya? 17. Kenapa 17? Ada hikmah. Ya, meskipun kita nggak tahu hikmahnya, tapi dengan belajar jadi paham gitu. Jadi lebih rinci, lebih detail. Jadi lebih paham, oh ini. Berarti kita nggak boleh tinggalkan sholat 1 rakaat pun. Kenapa? Itu berhubungan dengan waktu. Ya. Wal mafruḍat al-'ainiyah. Adapun sholat fardu
yang hukumnya fardu ain. Khamsun itu ada 5. 5 ini sudah termasuk sholatul Jum'ah. Ya, karena begitu hari Jumat kita sholatnya sholat zuhur atau sholat Jumat? Jumat. Ya, itu udah syariat. Begitu ya turun perintah sholat Jumat, maka sholat zuhur yang dikerjain pada hari Jumat namanya sholatul Jumat. Bahkan inti sebab hari itu dinamakan sholat Jumat, hari Jumat kenapa? Di anna fihi sholatul Jumat. Bukan karena harinya, Pak. Harinya itu ngikut dengan karena kemuliaan sholatnya. Dinamakan hari Jumat di anna fihi karena di dalamnya ada sholatul Jumat. Subhanallah. Hari Jumat ini, ya, maka hari Jumat menjadi milik umat Nabi Muhammad SAW. Yang kalau dalam kitab disebutkan asalnya semua para nabi sudah diberikan hari-hari termasuk Rasulullah. Jadi kita Nabi Muhammad SAW hari yang paling didengar Nabi hari apa? Beliau lahir di situ, wafat hari itu, dimi'rajkan hari itu, malam itu diutus dari Nabi hari Senin. Tinggal satu hari Jumat. Dalam satu hari disebutkan itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Jumat nggak ada yang punya. Termasuk Rasulullah belum datang. Maka Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar hari yang karena ini hari udah punya Allah, berarti kan hari mulia ini. Udah menjadi hari milik Allah. Kalau bisa kata Nabi ini saya dapetin buat umat saya, maka mintalah Rasulullah. Kalau Rasulullah SAW berdoa pasti dikasih mau. Maka Nabi minta supaya ya Allah hari Jumat ini berikan kepadaku dan untuk umatku. Maka hari Jumat adalah hari yang paling afdal bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu hari khusus buat kita, Pak. Jadi kita kalau udah masuk malam Jumat itu udah persiapan penghormatan kita, ibadah kita, tambahan-tambahan amalan sunnah kita. Malam Jumat begitu maghrib masuk sampai hari Jumat sampai sebelum maghrib di hari Jumat. Ya, jadi kita harus tahu diri, paham dan menghormati, memuliakan pemberian Rasulullah. Allah kasih Rasulullah hari Jumat. Yang tadinya hari Jumat ini bukan milik siapapun. Dia hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan makin ngaji yang dulunya kita ya malam Jumat masa bodoh sampai aja jangan. Ya, bahkan saya sampaikan pergilah hari Jumat, sholatlah dengan pakaian yang berwarna putih. Ya, kita nggak usah lihat ustaz kita, Pak. Karena ustaznya ada khotib pakai bajunya hitam misalnya. Ya ini syariatnya kita udah tahu putih. Ya, dan kita nggak bisa paksa orang. Kalau dia tahu itu putih kemudian dipakai hitam berarti nggak ngamalin ilmu. Seminggu sekali, Pak. Seminggu sekali. Ya, itu sunnahnya. Kenapa? Sebagai bentuk pembedaan hari-hari lain. Mungkin hari-hari kita bajunya mungkin beda kan, warna-warni. Ya, warna-warni polkadot. Tak wangi lagi. Tapi hari Jumat, khususnya sholat Jumat, ya itu beda ya, Pak. Ya, ini karena masih banyak kita khotib datang. Ya. Bahkan kita lihat kan, ya. Ustaz yang khotibnya pun bajunya hitam ataupun bajunya warna. Bukan nggak boleh tapi sunnahnya. Ya. Ini berkaitan dengan kemuliaan hari Jumat. Siapapun yang mau khotib, mau bilang, mau ustaz, ya, semua Pak. Ini untuk umat Islam yang datang pada hari Jumat, maka pakailah pakaian putih. Apa bajunya doang, Ustaz? Beli kain putih. Kain kapan membuka kain putih? Ya. Kain masih kapan namanya kan? Ya. Kan ada capnya itu, gajah nongkrong. Ya. Capnya nongkrong di gajah rebahan. Ya. Beli yang putih, Pak. Apa dalamannya kalau bisa beli? Singlet, oblong, sempak yang putih, sempak haji dan beli dari Tanah Abang, ada. Ya. Kalau nggak bisa putih semua, maka minimal atasnya kata ulama. Waduh, kayaknya kotor nih cuci kemarin, seminggu belum diangkat, belum banget, matang tuh udah. Ya. Kalau nggak bisa semuanya putih, maka jaga yang atasnya kan gitu.
Jangan nggak ada putih barang dikit, peci hitam, baju hitam, kain hitam, mau kemana? Ya. Gitu ya. Jadi ada hal yang dirubah Pak. Beli ya, baju putih siapin buat hari Jumat. Salat fardu yang hukumnya fardu ain jumlahnya berapa? Ada 5. Ya. Fi kulli yaumin wa lailah, yang Allah wajibkan 5 waktu ini, yang kalau dirinci rakaatnya jumlahnya ada 17. Wajib dilakukan oleh seorang muslim yang sudah baligh akil. Fi kulli yaumin wa lailah, setiap hari setiap malam, yang hitungan jamnya 24 jam. Wa dzalika li khabari sahihain. Dari mana dalil dasarnya kok sholat itu jadi 5 waktu untuk umat Nabi Muhammad? Nanti disebutin Pak. Tidaklah Allah kasih sholat 5 waktu ini semuanya sekaligus 5-5-nya, kecuali hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan nanti disebutkan Nabi Adam sholatnya zuhur, Nabi yang lain juga masing-masing punya sholat. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh 2 imam besar ahli hadis, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faradallahu alayya ala ummati. Ini hadisnya. Orang nanya dari mana gitu? Sih sholat kok 5? Nggak boleh kita tambahin jadi 6 atau kita kurangin jadi 4? Ya nggak boleh. Itu yang namanya disebut bid'ah. Bid'ah yang sesat, yang di neraka kalau dengan taubat, itulah ahli bid'ah. Orang yang merubah nambahin syariat yang udah jelas paten ditambahin 5 tetap, tapi sembahyang subuhnya 4 aja dah, ditambahin yuk umrah kayaknya 2 nih. Lagi benar, besok kalau lagi hancur mabok dia gitu. Boro-boro bangun. Allah sudah maha adil dan maha bijaksana. Jadi itu yang namanya bid'ah yang sesat Pak. Bukan orang bikin maulid, bukan orang yang tahlilan, bukan orang yang ziarah ya. Itu semuanya sunnah tuh. Maulid itu anjuran ya. Tapi kalau yang bid'ah yang dikatakan wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, semua bid'ah itu adalah sesat, dan yang sesat di mana tempatnya? Neraka. Itu yang contohnya tadi. Orang yang bid'ah itu membuat merubah syariat. Yang udah 5 dikurangin jadi 4 atau ditambahin jadi 6. Itu haram. Ya, itu namanya bid'ah yang sesat. Kata Nabi, faradallahu ala ummati lailatal isra. Dalil. Dari mana 5 waktu? Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada umatku pada malam Isra Mi'raj awalnya berapa? 50 sholat. 50 kali Pak, 24 jam. Jamnya aja 24 jam. Nah kalau 50 tiap setengah jam ini. Iya, tiap setengah jam. Datang ke pasar baru berangkat macet sampai pasar Lenteng. Balik lagi bayang. Begitu mau jalan lagi buka warung, setengah jam macet ya kan. Dasar lagi, subhanallah. Ya, kan ceritanya gitu, singkat. Itu pun Nabi Musa. Allah takhfif. Falam azal uraji'uh, maka aku senantiasa bolak-balik kepada Allah. Karena disuruh sama Nabi Musa minta keringanan. Umatku aja kata Nabi Musa yang umur orangnya tinggi-tinggi, kokor-kokor. Ya karena kan zaman dulu umat dulu Pak tinggi-tinggi, gagah-gagah, dan ya rumahnya aja gede-gede banget. Kayak gua gede-gede itu. Sehingga kata Nabi Musa, umatku saja yang kokor-kokor, yang kuat-kuat fisiknya, diperintahkan sama Allah satu ibadah kagak kuat. Gimana umatmu? Sampai maka kata Rasulullah, aku bolak-balik menghadap Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali berarti? Bolak-baliknya berapa? 9 kali. Ya, 9 kali. Sampai terakhir yang ke-9 tinggal berapa itu? 5. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu takhfif, kata Nabi. Kata Rasulullah, aku senantiasa bolak-balik. Masih di langit yang ke-5 ya. Ataupun yang ke-6 naik lagi. Berarti kata ulama, dengan Nabi bolak-balik minta diskon, keringanan, takhfif, sholat yang tadinya 50 waktu jadi 5 kali, jadi 5 kali. Berarti Nabi hampir 10 kali melihat Allah Subhanahu wa taala. Ulang begini 9, ditambah yang pertama kali samping.
Pertama kali sampaikan langsung melihat zatnya Allah. Bolak-balik lagi ketemu Allah. Ini luar biasa. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dan aku minta diskon keringanan hatta ja'alaha khamsan fi kulli yawmin wa laylah. Sampai jadilah terakhir harga mati udah. Setiap hari, setiap malam 24 jam wajib 5 waktu dilakukan oleh umatku, kata Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah, waktu lama ba'athahu Mu'adz ila Yaman, seorang sahabat Nabi yang bernama Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, waktu diutus sama Nabi dakwah di Yaman, tetangganya Saudi. Ya. Kata Rasulullah kepada Sayyidina Mu'adz, akhbirhum, dakwah. Berarti kalau dakwah itu pertama yang diajarkan bukan sholat. Kalau orang turun dakwah ke kampung-kampung, apa dulu? Ya, mengenalin sholat. Ya. Selain mungkin sampai belajar tauhidnya, keimanan, ya. Hilangkan kesyirikan, apa tuh yang model klinik itu kan, itu sambil pelan-pelan. Tapi intinya harus mengenalin sholat. Jangan sampai orang kampung itu pahamin orang ngapain, ngacak-ngacak akidah kita doang, tapi ketika ada inti ibadah yang mau disampaikan itu sholat. Maka jelas sholat ini syariat yang memang nggak bisa ditinggalkan. Maka itu pun yang dipesan oleh Nabi kepada Sayyidina Mu'adz waktu mau diperintahkan dakwah ke Yaman. Akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yawmin. Pesan Nabi, sampaikan kepada mereka penduduk Yaman, dakwahkan kepada mereka, kasih tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka semua salat sehari semalam 5 kali salat fardu. Itu dakwah. Yang paling pertama diajarkan adalah tentang salat. Wal hikmah, dia tadi bilang, kata ulama ada hikmah. Wal hikmah fi kaunil maktubat 17 rakaat. Kenapa? 5 waktu, 5 kali salat sehari semalam, rakaatnya totalnya 17. Berarti kan ada 17 rakaat. Rakaat per rakaat itu penting banget. Apa katanya? Anna zamanal yaqadhah, bahwa dalam sehari semalam 24 jam waktu meleknya manusia itu normalnya berapa? Ukurannya. Anna zamanal yaqadhah min al-yawm wa laylah, 24 jam Pak. Melek kita berapa jam? Yang bagusnya 17 saat, balikan kebanyakan berapa? 17 jam. Ya, 17 jam. Berarti kalau dari 24 jadi 17 dikurangi berapa itu? 7, ya. Dari 24, 24 dikurangi 7 tinggal berapa? 17. Ya. Meleknya manusia kebanyakan 17 jam. Dari mulai bangun jam 4. Berarti tidurnya berapa jam 9. 17 jam. 17 jam dibagi 4. 17 jam itu hidup meleknya manusia. Idna azar fin nahar, 12 jam di waktu siang. 12 jam di waktu siang. Dari mulai berapa? Jam 6. Ya, kita hitung Pak, jam 6 pagi. Berarti kan jam 7 kan? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jam 18 jam berapa? Iya kan? Ini melek. Melek ya, melek yang pagi sampai maghrib. Bukan jam 9 itu belum Pak. Itu 12 jam dari mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Masih melek tuh. Tambahin berapa katanya? Wa nahwu 3 saat dari ghurub. Dari jam 6 hitung lagi tuh hidup kita, masih melek. Ya. Kan tadi berapa? 12. 3 jam setelah terbenam matahari. Jadi ini berarti 7, 8, 9. Kan itu Pak, langsung hitung jam yang malamnya. Berarti jam 9 semestinya patokannya tidur gitu. Nengok jam 10. Malam nih. Jangan dengerin orang yang kagak ngargain waktu Pak, masih sore mau kemana sih?
Itu yang nggak ngaji deh ya. Kita ngaji Pak. Orang ini, tak ada peraturan nggak boleh ngerokok sembarangan. Ada yang nonton TV Pak di DKI gitu ya. Nggak boleh ngerokok sembarangan. Apalagi dihisap. Boleh nggak? Kayu dibakar dihisap juga. Ngerokok sembarangan. Ini selain memang hukumnya juga kita tahu ya. Nah, jadi dari 12 sampai jam 6 maghrib tambahin 3 berapa ya? 15 jam 9 tidur baru 12 jam nih, yang duanya belum ya. Jam 9 tidur sampai jam, berarti kan kalau tadi 17 7-nya tidur kan 9 kan tidur ya, 10 11 12 1 2 3 4 bangun siangan 9:05 ya. Ini contohnya doang Pak. Kalau mau bablas itu maksudnya, kalau bablas jam 4 dah ya, jam 4 masih buru ya. Kalau mau bagusan lagi ya masing-masing ya, keinginannya mau sholat tahajud berarti ya bisa jam sebelum beda. Kalau subuh 4:30. Kalau mau bablas mentok jam 4 dikasih itu Pak waktu tidur sampai jam 4 secara syariat. Jam 4 bangun kan? Tadi kurang 2 tuh meleknya kurang 2 kan? Kurang 2 jam. Mana? Jam 4 kan bangun tuh 5 balik lagi ketemu pas kan? Total 24 jam 17 kita melek dengan rincian tadi itu ya. Berarti 7 jam kita tidurnya apa? Tidur malam. Meskipun ada bagi orang yang tahajud kita ada sunnah qailulah, mungkin ngantuk nggak dipaksain Pak, nggak boleh tidur siang, harus melek. Nggak begitu, nggak keras, ada qailulah, dikit waktunya buat tidur sebelum zuhur atau habis zuhur. Pilih nih Pak, pilihan, bukan semuanya. Ini dari sebelum zuhur sampai habis ngajinya sambil ngantuk waktu qailulah ada 2, karena ada 2 pendapat ulama. Ada yang mengatakan sebelum zuhur boleh tidur ya, namanya qailulah dikit Pak, atau habis zuhur itu qailulah. Pilih salah satu, jangan digabungin, kenyang. Paham ya? Pernah ada bertanya qailulah itu kapan Zat? Sebelum zuhur boleh, mana enak dikit ya? Mana sempat dikit ya? Ini yang namanya qailulah. Jadi 17 jam. Kita balik lagi, kenapa 17 rakaat? Karena melek kita 17 jam. Namanya melek ngeliat, hidup, kehidupan, melihat sesuatu. Sekarang aku udah keluar Pak, duduk aja di ngapa-ngapain, megang, tuh, melotot, ngeliat-ngeliatin. Yang urusan orang dia mau tahu kepo apa namanya? Status orang bener-bener tuh apa sih nih, nyala-nyala, ya. Status ataupun yang macam-macam, yang WA, Instagram, yang Facebook, ya. Nah ini aja lah 17 jam banyak kelalaian kita. Maka di sini dikatakan faju'ila likulli sa'atin raq'ah jabran lima yaqa' fiha min at-taqsir. Subhanallah. Jadi paham kita Pak. Maka dijadikan 17 rakaat itu mana kan? Setiap 1 rakaat adalah menambal. Setiap 1 rakaat menambal setiap jam itu. Berarti kan kalau 17 jam melek, seakan-akan dengan sholat kita insya Allah kelalaian kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknanya kenapa sholat sehari semalam ada 5 waktu ya, kemudian 17 rakaat gitu. Karena kita melek 17 jam dengan sholat ini, setiap rakaat ngapusin dosa sejam. Setiap rakaat ngapusin dosa sejam sampai 17 jam. Itulah makna 17 rakaat. Gimana orang ya udah hidupnya lebih Pak. Kalau yang kata ada aturan hidupnya meleknya lebihan lagi, tidurnya dikit, bahkan jadi kampret gitu. Along. Ya. Ya salah itu sebelum meleknya dari mulai jam 6 pagi dari jam 4 tadi kan kalau kita sambung ya, jam 4 sampai jam 9, ya kan? 17 jam ini malah lebih 20 jam. Ya. 20 jam meleknya nggak sembahyang lagi, habis dosa itu ya. Ini makna kenapa sholat itu sehari semalam ada
17 rakaat setiap jam kita dari 17 jam hidupnya kita sehari semalam itu ditambal, ya, dihilangkan kelalaian kita dengan kita melakukan ibadah sholat sehari semalam 5 waktu, totalnya 17 rakaat. Alhamdulillah, maka jaga sholat kita. 5 yaqabna tafsir. Fayaqfuru jahiluha wa huwa ma'lumun min ad-din bi-dhahra. Perintah sholat fardu ini, sholat 5 waktu, dalilnya banyak. Al-Quran, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Maka ini disebut perkara yang sudah diketahui secara agama, sehingga nggak boleh ada orang yang mengkufurinya, nggak percaya. Muslim, tapi saya beda, saya nggak wajib sholat, itu namanya kufur, murtad, kafir. Maka dikatakan fayakfuru jahiluha, dihukumi kafir orang yang mengingkari perintah sholat fardu. Meskipun cuma satu sholat, misalnya ada 5, saya cuma 4 doang nih, yang satu saya nggak ada. Sama juga berarti mengkufuri, mengingkari perintah wajibnya sholat 5 waktu. Jadi 5-5-nya semuanya harus kita muliakan, nggak boleh kita remehkan, apalagi sampai mengingkarinya, nggak percaya ataupun mengatakan tak wajib bagi saya 5, cuma 4. 4,5 dapat 4,5. 5,5, Zohar 2, nggak boleh. Kufur, walam tajtamid hadhihi al-khamsu li ghairi nabiyina Muhammad SAW. Dan tidaklah Allah kumpulkan salat 5 waktu ini dari mulai Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Kenapa disebut Zuhur duluan? Karena nanti syariat pertama kali Rasulullah diajarkan oleh malaikat Jibril setelah Isra Mi'raj. Besok itu kan hari ke-27, sebelum Zuhur malaikat Jibril turun. Karena kan Nabi kan selesainya Isra Mi'raj sebelum subuh itu. Sebelum Zuhur Jibril turun ngajarin sholat. Maka sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasulullah adalah sholat Zuhur. Nanti ada hikmahnya kenapa namanya Zuhur, kenapa namanya Asar, Maghrib dan seterusnya. Tidaklah Allah berikan 5 sholat ini kecuali hanya untuk Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Kenapa? Fasubuhu. Jadi kalau nabi-nabi yang lain selain Rasulullah ada sholat juga Pak, tapi sholatnya kadang satu waktu, kan beda syariat, beda syariat. Seperti apa? Fasubuhu sholatu Adam. Maka ada istilah disebut sholat subuh adalah sholatnya Nabi Adam alaihissalam. Berarti di zaman Nabi Adam ada sholat juga, tapi sholatnya itu sholat subuh. Kan beda syariat, ingat beda umat, beda syariat. Jangan didengar sama yang mancing. Lalu dipakai yang satu doang, misalnya apaan? Yang mancing banyak apaan doang ya? Yang mancing nggak sembahyang. Maka saya punya katakan Pak, boleh bikin pancingan syar'i, pancingan syariat, lihat, ya. Siapin Pak di tempat pancingan itu ada musola, cakep, ya, tempat duduknya cakep, wajib Zuhur sembahyang, ada imamnya. Imamnya mancing juga pada pagi. Tapi waktu Zuhur jadi imam itu, imam mancing namanya. Ya. Kalau mau bikin boleh Pak, ya, patungan, bikin pancingan syar'i. Ya, kali yang hobinya mancing, silakan. Itu kan buang waktunya, taktilus sholat, meremehkan sholat. Tapi kalau ada yang Zuhur wajib, nah, boleh mancing, selesai semua, diamin aja udah. Selesai sholat, zikir, balik lagi mancing, makan kakak, mancing aja. Zuhur wajib bayar lagi, cakep gak juga? Kalau ada, ya gitu. Kalau bikin silakan. Bikin punya rawa, ya, punya tambak. Ulang di berapa orang mancing? Ada juga pernah saya pulang ngajar, habis sisa. Ada 2 orang mau pulang pancingan. Atau di mana itu malam. Ngajar. Pulangnya bubut mungkin di depan sini kan Pak.
Jadi jangan tinggalin sholat di awal waktu, sholat zuhur, asar, maghrib dan sebagainya. Nabi Adam sholatnya cuma satu. Nabi apa tuh? Sholat subuh. Wa dhuhru li sholatu Daud. Nabi Daud dikasih syariat sholatnya apa? Cuma satu, sholat zuhur. Wal asru sholatu Sulaiman. Sholat asar sholatnya Nabi Sulaiman. Wal maghrib sholatu Ya'qub. Sholat maghrib sholatnya Nabi Ya'qub. Ayahnya Nabi Yusuf. Wal isya sholatu Yunus, dan sholat isya sholatnya Nabi Yunus. Ini ilmu bahwa tidak ada satu umat yang paling luar biasa kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Karena kita ya kedapatan berkahnya Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dapat sholat yang 5 ya. Jangan tanyain nama yang mancing tadi Pak, aku pilih isya aja dah kan. Bisa inti hidup kalau mau dulu, jangan sekarang hidupnya ya. Ini kita umat sekarang, umat Nabi Muhammad SAW mulia dengan sholat 5 waktu yang 17 rakaat, berarti setiap satu rakaatnya menghapus, melebur, ngilangin kelalaian kita ya, mudah-mudahan Allah berikan kita bersama hidayah yang Allah SWT. Ngaji nggak terasa ya Pak, lagi enak udah jam 6 benar ya? Ya, nah kalau dikelarin semua besok nggak tahu ngajar apa. Jadi sampai di sini bahwa hikmahnya sholat 5 waktu 17 rakaat menghapus dosa setiap jam meleknya kita. Dan alhamdulillah kemuliaan Nabi Muhammad Allah berikan untuk umatnya dengan sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita bisa jaga sholat-sholat kita sempurnanya dengan ikhlas semua yang kita lakukan, dan insya Allah menjadi husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.